Baju baru, alhamdulillah. Iya. Rapi amat bang. Mau kemana bang? Oke guys, kembali lagi di channel ZT Hobi Jajan. Nah, pada video kali ini aku akan nge-review another ZD Toys Iron Man. Ini adalah Mark 35 atau Red Snapper. Bacanya bener tuh Red Snapper atau Red Snapper ya. Aku Red Snapper aja ya. Kalau misalnya salah dalam menyebutkan, aku minta maaf ya. Aku bacanya Red Snapper, oke? Jadi Red Snapper ini tuh armor yang cukup unik menurut aku ya. Karena dia itu kayak punya fungsi yang berbeda daripada armor-armor yang lain. Jadi dia tuh kayak tangannya tuh kayak ada capitannya gitu loh. Nah guys, sebelum aku mulai videonya, aku mau pamer dulu kalau aku baru beli baju baru. Ini aku beli di TikTok Shop ya. Aku udah beli ini pembelian kedua guys, nomor 13. Padahal nomor favorit aku tuh nomor 12, tapi nggak apa-apa. Karena aku suka modelnya dan warnanya. Kemarin aku tuh butuh untuk datang sebuah event gitu, aku butuh something warna merah ya, jadi aku beli ini. Ini pembelian kedua. Sebelumnya tuh aku beli satu lagi yang warnanya hijau kalau nggak salah. Ini dia satu lagi. Nomornya 59 kah? Oh 55. Ada tulisannya guys. Graham. Ini baju yang lama yang aku beli. Ini aku beli ukuran L. Ini juga ukuran L. Tapi kenapa ini gede banget ya? Apakah ini segede itu dulu? Tapi keseringan dicuci jadi ciut gitu kan? I don't know. Tapi aku beli ukuran sama-sama L. Tapi ini gede banget aku ngerasa ya. Aku nggak tahu lah. Nanti kita lihat kalau misalnya udah dicuci berapa kali gitu, apakah dia menciut gitu kan. Soalnya ini aku ngerasa badan tuh kayak bahannya tuh kayak lebih tipis, lebih lemes, lebih halus gitu loh. Dan cuttingannya juga oversize, jadi aku suka banget. Kalau misalnya belakangnya, aku kasih kalian lihat belakangnya seperti ini guys. Jah, kelihatan nggak sih? Encok banget saya. Ini rekomend sih kalau misalnya kalian mau cari di TikTok Shop, silahkan cari aja. Ini kalau nggak salah nama brandnya tuh OVRLMT. Kalau misalnya itu kayak singkatan dari over limit kayaknya ya. Ini bahannya bagus. Dan ini aku nggak di-endorse ya. Aku cuma suka aja kalau misalnya aku nge-promoin sesuatu yang menurut aku, wah ini racun nih. Kalian kalau mau beli silahkan, dan kalian tidak akan kecewa. Ini ukuran L ya. Dan ini ukuran L gede banget. Oke? Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau di boxnya ini udah kelihatan banget ya. Jadi di depan ini ada foto Red Snapper-nya itu sendiri. Di sini cuma kelihatan close-up-nya aja, tapi kalau misalnya kita putar belakangnya, iya, ini tuh ada foto dia dengan menggunakan tangan pengaitnya. Aku akan nyebutnya ini capit aja ya, capit atau claw ya, capit aja deh, capit ya. Ini dengan capitannya, jadi untuk figur ZD Toys kali ini dia tuh kayak punya gimmick gitu loh guys. Di tangannya ada capitannya. Dan Red Snapper ini katanya digunakan untuk rescue lah. Jadi bukan untuk perang gitu ya, tapi untuk rescue untuk keadaan tertentu. So untuk boxnya itu tampak di belakangnya ada foto Red Snapper-nya itu sendiri dengan aksesoris yang terlihat sedikit tapi besar gitu dapatnya ya. Tapi kalau untuk di depannya ya udah gitu aja sih, nggak ada apa-apa. Cuma ada logo ZD Toys, ada fotonya sama tulisan Iron Man 3. Karena Red Snapper ini muncul di film Iron Man 3 pas dia ngelawan Aldrich Killian yang aku nggak tahu sih scene mana yang Red Snapper ini muncul. Tapi kalau misalnya Shotgun itu kelihatan, Igor ada scene-nya, terus Silver Centurion ada, tapi kalau Red Snapper ini aku nggak gitu inget guys. Terus di samping-sampingnya juga ya ada foto Red Snapper-nya, ada tulisan Iron Man 3 dan gitu-gitu. Oke, aku beli ini di Indo ya, tapi aku ikut PO nih waktu aku beli ini. Jadi ini waktu itu aku beli dengan harga kurang lebih 400.000 lah kira-kira. Atau kurang ya, kayaknya kurang dari 400. Jadi kita taruh aja 3,5 sampai 400.000 ya. Jadi nggak terlalu mahal untuk Red Snapper ini. Dan ini aku juga udah buka sebenarnya. Jadi kita tinggal langsung aja unboxing ya. Nanti kita akan bahas satu-satu sama review figur itu sendiri. Jadi dia kalau untuk ZD Toys itu dibuka dengan cara dari samping seperti ini, beda sama yang dulu ya. Kalau dulu ZD Toys itu dibuka dari tengah. Jadi biar arc reactor itu kayak ada gimmick kayak gitu loh. Itu bagus sih. Tapi sekarang semua sama rata dibuka dari samping seperti ini. Terus di dalamnya ada ya mika plastik seperti ini yang udah kosong karena aku udah pajang Red Snapper-nya. Terus di dalamnya lagi itu ada satu lagi yang ada stain base sama efek api dan satu pasang tangan yang ngebuka seperti ini guys. Gitu. Dan untuk di sini kayak ada tabung kosong ini untuk capitannya dia, tapi aku udah pasang gini ya guys ya. Oke, kita balikin lagi di kotaknya. Simple sekali, sangat sedikit yang didapat. Oke, kita sekarang langsung saja ngebahas figurnya. Nah, jadi ini dia. Buset, debuan banget bro.
Kamu itu mau masuk TV ya, rapi-rapi lah. Oke guys, nah jadi ini adalah Red Snapper Mark 35. Wih, waktu pertama kali aku ngeliat ini guys ya, ini nih emang keren banget sih. Ini tuh kayak beda banget gitu loh dari Iron Man yang lain ya. Aku tuh ngerasa kayak apa ya, bentuknya. Terus, oh ini kenapa bisa keluar sih ini pistonnya? Loh, kok gini? Nanti kita bahas ya. Oke, jadi kita balik ke tadi yang aku omongin ya. Jadi tuh bentuknya, detailnya itu tuh kayak fresh banget gitu loh. Kayak ada something yang eye-catchy banget. Nggak ada samanya sama sekali sama Iron Man yang lainnya yang selama ini aku punya ya. Jadi dari shape kepalanya kalau bisa lihat beda banget ya. Terus karakternya bentuknya vertikal juga kayak beda banget gitu kan. Dan ini detailnya selain emang tangannya tuh ada gimmick, itu tuh kayak bagus gitu loh. Terus belakangnya juga kayak ada bawa tas gitu. Tas apa ya? Apakah dia tas aid kit gitu-gitu ya? Tapi aku nggak tahu siapa ini, parasut juga nggak ngerti ya. Tapi kayak ada gelembung gitu. Terus kakinya, kalau bisa lihat kakinya ini detailnya, buset. Ini keren banget sih. Sumpah nih kalau misalnya lihat secara langsung ya, walaupun ini plastik, ini detailnya nggak main-main. Ya, ini kece banget guys. Biar kamera tengah juga bisa ngelihat. Apakah dia fokus? Gitu ya. Ini kece banget. Kalian di kamera kurang oke, kalau misalnya asli, pegang asli, ini bagus banget guys. Nah, kekurangan Red Snapper ini waktu Ziditoys ciptakan adalah kayaknya cuma satu deh, yaitu scale-nya. Scale-nya 1/10, tapi Ziditoys bikinnya dia sepantaran sama figur-figur yang lain. Sedangkan pada kenyataannya kalau Red Snapper ini tuh, dia tuh case-nya tuh sama kayak Igor, sama kayak Hulkbuster. Yang 1/10 itu harusnya lebih besar daripada 1/10 yang pada biasanya. Tapi aku nggak tahu perbandingannya sebesar apa, tapi harusnya dia lebih tinggi gitu loh. Ya, tapi kalau ini dibikin kayak lebih kecil. Padahal katanya scale 1/10. Mungkin ini lebih cocok dibilang scale 1/12 sih. Karena dia ya sejajar sama kostum Ziditoys yang lainnya ya, itu kekurangannya. Terus kalau menurut aku pribadi, kekurangan kedua adalah balik lagi Ziditoys tidak menciptakan yang LED version. Kenapa sih kerja setengah-setengah Ziditoys? Padahal nih kalau ada LED itu bakal keren banget. Secara kan kalau reaktor kan bentuknya vertikal ya. Jadi itu bakal kece banget sih harusnya. Nah, sekarang detailnya seperti ini kita udah lihat lah kira-kira di apa aja yang beda gitu kan. Menurut aku sih ini beda banget, ini fresh banget sih. Nah, sekarang kalau udah masuk ke detail, kita akan bahas juga artikulasinya guys. Oke, sambil kita bahas artikulasi, kita akan coba ngelihat tangannya dulu ya. Tangan yang aku maksud gimmick capit ini aku coba buka dulu. Jadi cara bukanya itu dia dari apa namanya ya? Dari sini ya gitu loh, dari dekat-dekat siku itu bisa dibuka guys. Nah, aku buka dulu ya buat kalian ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dibuka, dia bakal seperti ini jadinya. Tangannya jadi kecil banget kalau bisa lihat. Jadi kecil sekali ya, mungkin karena ukuran badannya sama kaki itu gede gitu kan. Jadi kelihatan tangan tuh kayak nggak proporsional gitu ya. Kelihatannya kayak kenapa kecil banget gitu. Coba aku sandingin sama figur yang lain ya. Ini aku punya Mark 7 di sini. Tuh, kan emang kecil banget, guys. Ini Mark 1/12 sih. Kalian bisa lihat ya perbandingan tangannya si Red Snapper sama Mark 7. Kecil banget. Makanya si Red Snapper ini harusnya lebih gede, guys. Kalau misal ukuran base Red Snapper segede ini, dia pasti akan dibikin lebih tinggi. Nah, cuma karena dia dipaksa satu ukuran sama Mark 7, jadinya dibikin lebih kecil. Gitulah kira-kira ya. Jadi kalau untuk capitannya sendiri itu seperti ini kira-kira. Jadi dia membutuhkan tangan face untuk bisa masukin si capitannya ini. Oke ya. Cara pakainya itu sebenarnya tinggal diselimutin doang sih, tinggal ditaruh begini, dicari yang pas gitu kan. Terus ada kayak male female-nya, tinggal dimasukin aja seperti ini. Nah, terus kalian kencengin aja deh male female-nya. Terus udah deh, balik lagi ke bentuk yang ada capitannya. Gitulah kira-kira guys ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas artikulasi. Pertama, itu dia bisa kepalanya angguk-angguk sama naik-naik, itu bisa sedikit banget. Artikulasi terbatas karena ada tas yang ada di belakangnya itu ya, jadi dia nggak bisa agak lihat ke atas sedikit itu, nggak bisa. Kepentok ya guys. Nunduk pun nggak bisa karena kepentok sama dadanya ini. Terus kalau untuk geleng-geleng kepala, apakah bisa? Sedikit sekali ya.
dia cuma bisa geleng-geleng sedikit sekali. Tuh, oke. Gitu ya. Oke, terus shoulder pad bisa dibuka seperti ini guys ya, seperti ZD Toys pada umumnya. Bisa ditarik dibuka seperti ini untuk memperluas gerakan tangannya. Terus kalau untuk tangannya bisa ngangkat sampai tinggi nih. Tuh, bisa ngangkat tinggi banget. Ini kira-kira hampir 45 derajat ya. Tangannya bisa ngangkat setinggi ini. Terus juga ini bisa diputar-putar tentu saja karena dia ada ball joint-nya. Terus dia juga mempunyai butterfly joint yang lumayan luas ya, butterfly joint-nya. Bisa ditarik masuk sedikit banget. Nah, terus karena dia menggunakan capitan ini, jadi artikulasi yang ada di sikunya tentu saja tidak bisa dipakai guys. Terbatas banget jadinya, karena artikulasi sikunya ini ketutupan sama yang tadi aku bilang male-female-nya itu loh. Jadi dia nggak bisa menekuk tangan di sini guys. Itu minus pertama kalau misalnya kita menggunakan claw-nya. Tapi kalau misalnya si capit ini nggak dipakai, dia bisa, sikunya bisa ditekuk ya, tentu saja ya. Nah, terus sayangnya juga di capitannya ini kan gimmick yang sangat dijual ya. Tapi nggak ada fungsi sama sekali gitu loh. Kayak minimal dia bisa kayak diartikulasiin si capitan ini biar enak gitu kan. Bisa dipakai buat main-mainin apa gitu kan. Tapi ini nggak bisa sama sekali guys. Mate total. Oke, kita move ke bagian dadanya atau bagian torsonya. Bagian torsonya ini bisa ditarik seperti ini. Bisa di-extend. Gunanya untuk dia noleh-noleh dikit bisa. Nongak-nongak maju mundur sedikit juga bisa. Terus kalau misalnya kita balikin lagi, ya dia jadi nggak bisa maju mundur guys, tapi nol-nolnya masih bisa lah ya. Terus untuk bagian kolornya itu nggak ada artikulasi sama sekali, bener-bener begitu aja, karena dia mungkin lebih fokus kepada bentuknya ya. Jadi artikulasinya dimatiin di sini. Lalu kita move on ke bagian kakinya. Kalau untuk pangkal paha bisa ditarik biasanya. Betul sekali, ZD Toys bisa ditarik sedikit ya. Jadi bisa ditarik seperti ini. Oke. Terus untuk pahanya apakah bisa diputar? Kayaknya nggak bisa deh nih guys. Soalnya bentuk detail sini itu agak ribet gitu loh. Ya, detailnya agak ribet. Jadi kayaknya ini walaupun bisa diputar, tapi ini bakal kesek banget dan bakal lecet-lecetin figurasi. Jadi aku sarankan untuk tidak diputar-putar ya. Oke, next apakah dia bisa menendang ke depan? Kita akan tes. Tendang ke depan. Tendang ke depannya cuma bisa segini aja guys. 45 derajat doang. Lututnya bisa ditekuk. Nah, ini yang tadi aku bingung nih guys. Di belakangnya ini ada something yang aneh kalau menurut aku. Kalau misalnya kalian bisa lihat dari kamera itu ya, dia yang satu ini keluar nih, kayak ada batang keluar gitu. Tapi yang ini di dalam. Ini aku bingung nih gimana nih asalnya nih. Kalau misalnya batangnya keluar, begini ya. Dia bisa menekuk guys lututnya seperti ini. Tuh, bisa tekuk lutut seperti ini ya, kalau untuk batangnya keluar. Nah, kalau misalnya batangnya di dalam seperti ini, dia nggak bisa nekuk lutut dong. Tuh, nyangkut lututnya. Kekunci lututnya. Jadi kalau misalnya mau ditekuk lutut, batangnya juga harus dikeluarin kayak gini guys. Jadi baru bisa ditekuk lututnya seperti ini. Agak-agak unik sebenarnya ya. Terus di sini juga untuk artikulasi di lututnya itu sangat-sangat terbatas guys. Cuma bisa segini doang. Bener-bener sangat terbatas sekali ya. Biasalah ZD Toys ya, artikulasinya benar-benar kacau total. Tapi ya karena bentuknya bagus dan harganya lumayan murah, jadi ya udahlah ya. Dan dia tuh lagi update-update banget nih untuk ngeluarin house protokolnya si Iron Man. Jadi aku makanya sering banget beli ZD Toys untuk dikoleksi sampai house protokolnya selesai dikoleksi. Nah, itu lututnya ya. Oke, terakhir kita ke kakinya guys. Yang menurut aku kakinya ini bakal kekunci sih, bener kan? Kakinya juga kekunci guys, karena kalian bisa lihat sendiri aja ya. Kenapa dia kekunci? Karena bentuknya itu emang ribet banget sih. Ya, bentuknya itu ribet banget kakinya ini. Kayak nggak masuk akal gimana caranya dia mau bikin artikulasi. Tapi sebenarnya masih bisa sih ya ini ya. Bagian depan ini kayak bisa diangkat gitu. Harusnya bagian belakang juga bisa untuk bisa artikulasi pivot-pivot gitu, maju mundur harusnya masih bisa. Tapi ini benar-benar kekunci. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Jadi balik lagi kesimpulannya untuk artikulasi si Mark 35 Red Sniper ini sangat-sangat minim ya. Ini sama minimnya sama kayak Bones. Tapi menurut aku ini lebih parah sih. Enggak. Menurut aku Bones lebih parah. Ya, menurut aku Bones lebih parah. Kenapa? Karena Bones itu tuh lebih langsing. Lebih simple. Dia tuh kayak nggak pakai armor gitu loh. Saking kurusnya gitu kan ya.
tapi malah nggak bisa artikulasi. Itu aneh banget sih. Kalau dia ini emang kelihatannya kan kayak bulky, gede, banyak gimmick gitu kan, jadi artikulasinya terbatas. Jadi menurut aku tuh masih wajar. Sedangkan kalau Bones nggak wajar sih. Aku hatersnya Bones sih. Kalau misalnya teman-teman belum nonton Bones, silahkan nonton dulu ya. Kita udah review si Bones soalnya. Oke, jadi ya balik lagi, kekurangan figur ini tuh di artikulasi ya seperti biasa. Tapi kelebihannya menurut aku detailnya yang luar biasa bagus, luar biasa detail, presisi. Catnya juga bagus banget, guys. Hampir nggak ada mispaint di sini kalau aku lihat ya. Secara sekali tengok, ini hampir nggak punya mispaint. Good job banget sih ZD Toys. Terus ya kekurangan-kekurangan selanjutnya ya bisa dibilang tidak adanya LED, itu juga menurut aku kekurangan karena aku suka banget fitur LED yang ada di Iron Man tuh aku suka banget. Tapi dia tidak punya LED, sayang sekali. Terus yang terakhir adalah skalanya. Ukuran badannya yang dibikin lebih kecil daripada ZD Toys yang lainnya. Itu sayang banget. Karena dia ngejar tingginya sih. Itu sayang banget juga. Oke, menurut kalian gimana guys? Red Snapper ini apakah layak untuk dibeli? Menurut aku sih layak. Layak, karena ini unik banget guys. Dan harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya kalau di marketplace. Kalian bisa beli dengan harga sekitar, ya palingan 400.000 lah. Dengan gimmick yang lumayan oke, yang lumayan fresh menurut aku, ini collectible item lah ya bisa dibilang ya. Ini aku suka sih. Apakah aku perlu Hot Toys ya guys? Aku perlu beli Hot Toys-nya. Tapi nanti aku coba lihat ya. Hot Toys-nya Red Snapper ini tuh gimmicknya banyak nggak? Artikulasinya bagus nggak? Kalau misalnya dia bikin Hot Toys, tapi plastik itu pasti ya. Bahannya udah pasti plastik, aku yakin. Terus, artikulasi juga nggak sebagus itu gitu kan, ya mending ZD Toys lah. Harganya bedanya berapa kali lipat, bisa 5 kali lipat kali harganya ya. Jadi aku agak mikir kalau misalnya Hot Toys Red Snapper nggak banyak fitur gitu kan. Kalau mirip-mirip kayak ZD Toys aku nggak perlu beli lah gitu. Tapi nanti aku akan coba lihat. Aku sangat tertarik sih sama Red Snapper ini. Unik banget soalnya. Oke, sekian dulu video guys. Bagaimana kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa subscribe juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, saya sudahin dulu. Sampai ketemu di jajan-jajan selanjutnya. Birol!